Untuk kesempatan hari ini kita akan membahas tentang aplikasi diferensial dan derivatif dalam bidang ekonomi. Kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang diferensial itu bagaimana, derivatif itu bagaimana, sekarang kita akan belajar aplikasinya atau penerapannya dalam bidang ekonomi itu apa saja. Dalam hal ini nanti kita bisa, sebenarnya aplikasi diferensial dan derivatif dalam bidang ekonomi itu bisa kita gunakan dalam hal penerimaan marginal atau yang kita sebut adalah marginal revenue atau MR. Kemudian bisa juga kita gunakan dalam mencari biaya marginal atau yang kita sebut marginal cost atau kita simbolkan MC. Kemudian juga bisa kita gunakan untuk mencari optimisasi fungsi biaya, penerimaan dan laba, serta mencari terkait dengan elastisitas harga. Jadi yang akan kita pelajari aplikasi diferensial dan derivatif di bidang ekonomi itu adalah ada 4 ini. Kita masuk yang pertama adalah terkait dengan marginal revenue atau MR. Marginal revenue ini merupakan besarnya perubahan penerimaan yang diakibatkan adanya perubahan penjualan suatu produk. Jadi misalkan ada suatu penerimaan diketahui awalnya seperti sekian gitu kan ya. Kemudian ternyata ada perubahan satu unit unit yang terjual, maka akan terjadi perubahan penerimaan. Nah, itulah yang disebut sebagai marginal revenue. Marginal revenue sendiri bisa kita cari dengan menggunakan turunan pertama dari total revenue atau TR aksen. Seperti ini ya. Jadi nanti kalau misalkan ditanya ada TR-nya sekian gitu kan ya. Carilah marginal revenue-nya, maka bisa kita cari marginal revenue-nya adalah dengan mencari turunan pertama dari TR-nya. Kemudian yang kedua adalah marginal cost atau kita simbolkan MC. MC sama, tapi dalam hal ini adalah konteksnya adalah biaya. Kalau MR kaitannya dengan penerimaan, kalau MC berkaitan dengan cost atau biaya. Marginal cost merupakan besarnya perubahan biaya yang diakibatkan adanya perubahan produksi unit tambahan. Jadi misalkan diketahui TC awalnya sekian, kemudian ada penambahan 1 unit yang diproduksi, maka akan terjadi perubahan total biaya, ya kan? Nah, perubahan total biaya inilah yang kita sebut yang namanya adalah marginal cost. Dalam hal ini, marginal cost bisa kita hitung dengan mencari turunan pertama dari fungsi TC-nya. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah terkait dengan optimisasi fungsi. Yang pertama adalah fungsi penerimaan. Nah, dalam fungsi penerimaan ini kita juga dapat mengimplementasikan yang namanya diferensial. Fungsi penerimaan masih ingat ya, fungsi penerimaan atau kita simbolkan dengan simbol TR. TR itu kan kita peroleh dari P dikalikan Q. Ini adalah fungsi penerimaan. Dalam hal ini kita bisa implementasikan dengan menggunakan diferensial itu adalah untuk mencari fungsi penerimaan maksimum. Jadi bagaimana kita mencari fungsi berapakah penerimaan maksimum yang terjadi? Nah, untuk mencari penerimaan maksimum yang terjadi, maka kita harus melalui dua tahapan. Kalau kita bicara TR maksimum ya, maka yang pertama adalah kita mencari turunan pertama dari TR atau TR aksen. Cara yang pertama ini adalah mencari TR aksen. Jadi TR aksen sama dengan 0. TR aksen tadi kan sama dengan MR ya. Jadi TR aksen sama dengan 0. Ini tujuannya adalah untuk mencari nilai Q-nya. Nilai Q-nya berapa sih agar total revenue-nya bisa maksimum. Di sini ya. Nah, sehingga nanti di sini kita bisa ketemukan pada saat kita menurunkan turunan pertama dari TR-nya, misalkan ini adalah fungsi TR awalnya, kemudian ketika kita turunkan, kemudian kita sama dengankan 0, maka nanti akan ketemu berapa nilai Q-nya. Nah, setelah itu ketika kita sudah menemukan berapa nilai Q-nya, maka selanjutnya adalah kita memastikan bahwa nilai Q yang kita peroleh ini memang benar-benar bisa memaksimumkan penerimaan, ya kan, dengan cara turunan keduanya itu harus sama dengan kurang dari 0. Jadi nilai Q ini tadi bisa kita masukkan ke dalam TR atau turunan keduanya. Kalau misalkan kurang dari 0, ya berarti nilai Q ini dapat memaksimalkan penerimaan.
Sama, kalau ditanya berapa TR minimumnya, maka langkah pertama adalah kita mencari nilai Q-nya dengan cara turunan pertama dari turunan pertama dari TR sama dengan 0. Nah, bedanya kalau untuk minimum adalah keturunan keduanya harus lebih dari 0. Kalau ini tadi kan kurang dari 0, kalau yang di sini adalah lebih dari 0, seperti itu. Kemudian itu tadi fungsi penerimaan. Yang kedua adalah fungsi biaya. Fungsi biaya pun juga sama. Jadi dalam hal ini diferensial bisa kita gunakan untuk mencari berapa total biaya maksimum dan berapa total biaya minimum yang yang harus dikeluarkan gitu kan ya. Dengan cara adalah kita mencari turunan pertama dari TC-nya. Jadi misalkan suatu fungsi awal ada TC kan ya, fungsi awalnya adalah TC, maka kita akan mengetahui berapa sih TC minimumnya dengan cara yang pertama adalah TC aksennya kita samakan dengan 0. Di sini kalau kita sudah menemukan ini TC turunan pertamanya berapa, bagaimana persamaan turunan pertamanya, kita sama dengan 0, maka nanti akan ketemu nilai Q-nya. Ketika nilai Q-nya ketemu, maka nanti akan kita uji ke persyaratan yang kedua ini. TC2 aksen atau turunan keduanya apakah dia lebih dari 0, maka ketika turunan keduanya itu lebih dari 0, maka bisa dikatakan bahwa total cost-nya akan minimum. Jadi nilai Q ini dapat meminimalkan total biaya produksinya. Maksudnya seperti itu. Contohnya misalkan di sini, oke, nomor 2 ini tidak perlu kita bahas, ini ada kesalahan. Nah, oke, yang pertama, misalkan ada diketahui TR-nya adalah 2,5 Q. Berapakah MR? MR tadi kita peroleh dari turunan pertama dari TR, ya kan? 2,5 Q. 2,5 Q kalau kita turunkan kan sama dengan 2,5 dikalikan Q-nya ini kan pangkat 1, maka satunya kita pindahkan ke sini dikalikan Q-nya pangkat 1, pangkat satunya kita kurangi 1, kan gini ya. Berarti sama dengan 2,5 Q pangkat 0, maka pangkat 0 kan tidak perlu kita tulis, Q pangkat 0 berapapun pangkat 0 kan sama dengan 1, berarti adalah sama dengan 2,5. Nah, dari sini bisa kita ketahui, oh berarti marginal revenue-nya adalah 2,5. Kemudian contoh yang kedua, jika diketahui TR-nya adalah 40 plus 20 Q min 5 Q kuadrat, berapa MR-nya? MR itu kan diperoleh dari TR aksen, turunan pertamanya kan ya. Maka turunan pertamanya adalah 4, berarti 40 kan kalau kita turunkan 0 ya, konstanta. Yang 20 Q kita turunkan menjadi 20 ya kan. Kemudian dikurangi 5 Q kuadratnya kita turunkan menjadi 2-nya kita pindahkan ke depannya Q menjadi 5 kali 2 kan ya 10 Q, 2 pangkat 2 kurangi 1 menjadi 10 Q. Ini adalah fungsi MR-nya. Jadi fungsi MR atau TR aksennya adalah ini ya kan. Nah, yang berikutnya ditanyakan berapa TR optimumnya. TR maksimum atau optimumnya tadi kita harus mencari dulu. Yang pertama adalah untuk mencari nilai Q-nya. Berarti TR maksimum itu adalah kita cari nilai Q-nya dengan cara TR aksennya harus sama dengan 0. TR aksennya tadi adalah dari 20 min 10 Q, ini kan ya, sama dengan 0. Berarti 20 sama dengan 10 Q. Maka ketemu Q adalah sama dengan 20 dibagi 10 atau 2. Artinya untuk bisa memaksimumkan penerimaan ini maka harus menjual 2 unit gitu kan ya. Nah, tapi 2 unit ini harus kita buktikan dulu dengan syarat yang kedua. Syarat yang kedua adalah dikatakan ini dapat Q sama dengan 2 ini dapat memaksimalkan penerimaan adalah kalau TR2 aksennya atau turunan keduanya adalah kurang dari 0 ya kan. Maka kita cari ini tadi kan ini TR awal, kemudian ini adalah TR aksen, berarti turunan keduanya adalah kita turunkan kan ya, kita turunkan lagi, maka kita turunkan lagi 20 min 10 Q menjadi 20 konstanta, maka kita turunkan 0 menjadi min 10 Q nya
pangkat 1 kita pindah ke depan kan ya, berarti sama dengan min 10 kurang dari 0. Maka terbukti bahwa turunan keduanya adalah kurang dari 0, sehingga Q sama dengan 2 ini bisa dikatakan dapat memaksimumkan total penerimaan. Belum selesai, karena kenapa? Yang dicari adalah berapa TR maksimumnya. Maka TR maksimumnya bisa kita masukkan nilai Q sama dengan 2 tadi ke dalam persamaan TR awal. Hati-hati ya, jangan TR yang sudah diturunkan, tetapi ke TR awalnya, yaitu 40 plus 20, kita masukkan Q-nya adalah 2 min 5, kemudian masukkan lagi 2 kuadrat. Ini kan ya, berarti sama dengan 40 plus 20 kali 2 adalah 40 minus 2 kali 2 adalah 4, 2 kuadrat maksud saya, 2 kuadrat adalah 4, 4 kali 5 adalah 20. Sehingga dikatakan TR maksimum itu adalah sama dengan 60. Jadi ini adalah TR maksimumnya. TR maksimum 60 itu diperoleh dengan kalau mau menjual produknya sebanyak 2 unit. Seperti itu maksudnya ya. Oke. Selain mencari TR maksimum, TC maksimum, jadi kalau yang ini tadi sebenarnya bisa kita implementasikan juga untuk ke TC ya, tergantung nanti persamaan TC-nya. Nah, selain untuk mencari TR maksimum dan TC maksimum, nanti juga akan ada ya, misalkan diketahui rata-rata penerimaan. Rata-rata penerimaan itu diperoleh dari mana? Dari total penerimaan dibagi dengan Q. Sedangkan rata-rata biaya per 1 unit ya. Kalau ini kan rata-rata penerimaan per 1 unit, kalau ini adalah rata-rata biaya untuk per 1 unit, itu diperoleh dari total cost-nya dibagi dengan Q. Sedangkan rata-rata laba per 1 unit, maka kita peroleh dari laba dibagi dengan Q-nya. Maka itu adalah bisa kita ketahui berapa rata-rata laba per 1 unit. Nah, sebenarnya ini masih ada satu kurang slide saya ya. Nah, TR maksimum dan juga ini nanti sebenarnya bisa kita gunakan untuk mencari laba maksimum. Jadi laba maksimumnya itu berapa gitu kan ya. Sama ya, caranya adalah turunan pertama dari laba harus sama dengan 0. Ini nanti untuk mencari nilai Q-nya ya kan. Yang kedua, untuk membuktikan turunan kedua dari laba ini berarti kalau untuk maksimum harus kurang dari 0. Nah, setelah kita ketahui berapa nilai Q-nya, maka bisa kita masukkan ke persamaan labanya, maka bisa kita ketahui berapa laba maksimum. Ingat, nanti laba itu diperoleh dari TR dikurangi dengan TC, sehingga pada saat kita mencari turunan pertama dari laba, berarti kita harus mencari dulu persamaan labanya. Persamaan laba itu dari mana? Dari TR dikurangi dengan TC, seperti itu. Kemudian yang berikutnya terkait dengan penerapan diferensial itu bisa kita gunakan dalam mencari elastisitas harga. Saya rasa ini sudah dijelaskan banyak di makro harusnya. Apa itu elastisitas harga? Elastisitas harga adalah suatu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat perubahan yang terjadi pada kuantitas yang dikaitkan dengan perubahan harga. Biasanya dinyatakan dalam prosentase. Jadi untuk mencari elastisitas itu bisa kita gunakan menggunakan diferensial ya, yaitu derivatif Q dibagi dengan derivatif P. Ini kalau persamaannya adalah Q sama dengan, jadi kalau ini adalah Q sama dengan ya, QD sama dengan gitu kan ya, P plus B misalkan, jadi itu, maka bisa menggunakan rumus yang ini untuk mencari elastisitas harganya. Tapi kalau misalkan persamaan permintaannya dalam bentuk PD sama dengan AK ini ya plus B, maka bisa diperoleh dari ini 1 per DP per DQ dikalikan P per Q, seperti itu ya, nanti lebih jelasnya dalam contoh. Nah, yang penting adalah kita mengetahui kriteria elastisitas. Jadi ketika elastisitasnya ini mutlak ya, kalau artinya berapapun nilainya kita
misalkan minus, maka kita anggap misalkan 3 gitu, atau 2 atau 1. Maka ketika minus 1, minus 2, minus 3, maka kita mutlakkan menjadi 1, 2 atau 3. Nah, artinya di sini adalah nilai 1, 2, 3. Apa artinya di sini? Kalau nilai elastisitasnya lebih dari 1, maka dikatakan bahwa harga tersebut elastis. Sedangkan kalau dari elastisitasnya kurang dari 1, maka dikatakan tidak elastis. Sedangkan kalau elastisitasnya sama dengan 1, maka disebut elastis sempurna. Jenis elastisitas harga ini nanti ada dua, ada untuk elastisitas fungsi permintaan dan juga ada elastisitas untuk fungsi penawaran. Contoh nih untuk elastisitas. Jika diketahui fungsi permintaan QD-nya adalah sama dengan 20 per min 2P dan hitunglah elastisitas permintaannya pada saat P sama dengan 5. Maka kita masukkan ketika P sama dengan 5, berapa Q-nya? Kita masukkan Q sama dengan 20 min 2 kali 5. Ini kan ya, maka menjadi 20 min 10 menjadi Q-nya adalah 10. Maka kita mencari E-nya sama dengan, ingat karena ini persamaannya Q sama dengan, maka kita bisa gunakan rumus yang ini ya. dQ per dP dikalikan P per Q. Maka silakan dimasukkan dQ per dP, berarti kita cari turunan dQ per dP ya kan. Elastisitas itu kan dari berarti dQ per dP dikalikan P per Q ya kan, seperti ini. Nah, dQ per dP nya berapa? dQ per dP berarti kita cari turunan pertama dari Q ya kan. Ini ketika kita turunkan menjadi 20 nya menjadi 0, berarti ini min 2, P nya pangkat 1 kan ya, berarti sama dengan min 2 ya kan turunannya. Berarti kita masukkan dQ per dP nya ketemu min 2 dikalikan P nya adalah 5, sedangkan Q nya adalah 10 ya kan. Ini 1, ini dibagi 25 kan ya, berarti sama dengan ini kita coret 1, tapi ini kan min 1 tapi kita mutlakkan seperti ini kan, berarti sama dengan 1. Berarti artinya atau nilai ini menjadi elastisitasnya sama dengan 1, atau kalau sama dengan 1 artinya tadi adalah elastisitas sempurna ya kan, elastisitasnya sama dengan 1. Seperti itu. Contoh yang kedua, nah ini misalkan diketahui fungsinya fungsi P adalah P sama dengan 100 min 5Q. Kalau misalkan Anda diminta berapakah persamaan fungsi penerimaan totalnya, ingat TR itu berarti sama dengan P dikalikan Q ya. Berarti ini nomor yang ini kita peroleh dari P nya adalah 100 min 5Q ini kan ya, dikalikan Q. Maka ketemu fungsi penerimaannya menjadi 100Q min 5Q kuadrat. Ini adalah fungsi penerimaannya ya. Kemudian berapakah tambahan penerimaan jika kuantitas berubah satu satuan? Artinya berarti ini apa? Sebenarnya tujuannya adalah untuk mencari berapa sih MR-nya, marginal revenue-nya ya kan. Maka MR itu kan kita peroleh dari TR aksen ya kan. TR aksen berarti kita turunkan persamaan TR-nya, maka 100Q menjadi 100 ya kan, dikurangi berapa ini, kita turunkan menjadi 10 Q, maka ini adalah MR-nya, fungsi MR-nya ya kan. Kalau misalkan saya tambahkan pertanyaannya berapakah TR maksimumnya, maka TR maksimumnya yang pertama kita cari TR aksennya harus sama dengan 0 untuk mencari nilai Q-nya, berarti 100 min 10 Q ya kan, karena ini tadi kan turunan pertamanya sama dengan 0, berarti 100 sama dengan 10 Q, maka Q-nya akan sama dengan 10. Nah, yang kedua berarti kita buktikan apakah turunan keduanya itu kurang daripada 0 ya kan, TR2 aksennya kurang dari 0.
Ini tadi TR aksennya, berarti kalau kita turunkan lagi menjadi 100-nya 0, berarti menjadi min 10. Min 10-nya kurang dari 0, maka terbukti ya. Nah, sekarang berarti karena untuk memaksimalkan TR itu kita harus menjual sebanyak 10 gitu kan ya. Maka berapakah TR maksimumnya? Maka TR maksimumnya adalah sama dengan kita masukkan ke persamaan fungsi TR-nya tadi adalah 100 Q min 5 Q kuadrat. Ini kan ya, karena untuk memaksimalkan TR tadi adalah kita harus menjual 10, maka kita masukkan nilai Q sama dengan 10 min 5 dikalikan 10 kuadrat, sehingga ketemu berapa nih? 1000 dikurangi dengan 10 kuadrat 100 kali 5 menjadi 500. Maka total PR maksimumnya adalah 500. 500 ini diperoleh kalau dia menjual sebanyak 10. Itu artinya. Kemudian contoh lagi, misalkan diketahui bahwa TR-nya adalah 100 min 2,5 Q plus 5 Q kuadrat dan TC-nya 60 plus 8 Q plus 20 2 Q kuadrat. Nah, tentukan nilai optimum TR dan TC. Berarti kan mencari TR maksimum dan TC minimum ya biasanya. Kalau TC itu biasanya minimum ya. Maka kita cari. Yang pertama adalah, saya ganti dulu penanya, bisa nggak ya? Oke. Nah ini, misalkan yang pertama kita cari TR ya, TR maksimum. TR maksimum, maka kita harus mencari yang pertama TR aksennya ini harus sama dengan 0 untuk mencari nilai Q-nya. TR ini kan tadi ya TR-nya, berarti kalau kita turunkan menjadi 100-nya kan kita turunkan 0 ya kan, berarti turunannya menjadi berapa? 2,5 ya kan, min 2 ya, min 2,5 ditambah 10 Q. Ini adalah TR turunannya, berarti min 2,5 ditambah 10 Q sama dengan 0 turunan pertamanya, maka ketemu min 2,5 sama dengan min 10 Q. Ini kan ya, berarti min 2,5 dibagi min 10 sama dengan Q, sehingga Q nya adalah berarti Q nya ketemu 2,5 dibagikan 10 yaitu 0,25 ya kan. Nah, Q dengan 0,25 ini kita buktikan ke TR2 aksennya. TR2 aksennya atau turunan keduanya harus kurang dari 0. Maka apakah kurang dari 0? Ini tadi kan adalah TR aksen ya, maka kita turunkan lagi menjadi 2,5 nya 0 menjadi 10 ya, betul ya. Betul. Nah, 10 Q ya, 10. Nah, 10 ini ternyata oke, apakah ada salah yang salah ya? 10 itu kurang dari 0 tidak? Ternyata tidak ya. Berarti ini tidak bisa memaksimalkan penerimaan ya. Berarti Q sama dengan 0,25 ini sebenarnya tidak bisa memaksimalkan penerimaan. Berarti ini TR-nya minimum. Jadi kalau misalkan dengan menjual 0,25 maka menjadi TR-nya itu adalah minimum. Artinya seperti itu. Berarti bukan maksimum tetapi minimum. Karena kenapa? Turunan keduanya itu lebih dari 0. Itu ya, berarti kita bisa cari TR minimumnya. Kita masukkan TR minimumnya ke persamaan TR yang pertama 100 min 2,5 Q plus 5 Q kuadrat. Kita masukkan yang 0,25 nya tadi. Nah, inilah nanti kalau kita selesaikan maka ketemu inilah nilai TR minimumnya ya, karena turunan keduanya ternyata lebih dari 0 seperti itu. Itu untuk TR. Sekarang untuk makanya di sini bicaranya nilai optimum ya. Nilai optimum itu bisa maksimum bisa minimum kan. Nah, sekarang
TC nya kita cari. TC itu kalau ini kita turunkan menjadi berapa, kita cari turunan pertamanya dulu. TC aksen ini sama dengan 60 nya kan tidak 0, kalau kita turunkan 8Q kita turunkan menjadi 8 ditambah 2Q kuadrat kita turunkan menjadi 4Q. Ini berarti TC nya. Nah maka TC minimum itu berarti harus kita cari turunan pertamanya sama dengan 0. Turunan pertamanya tadi ketemu 8 ditambah dengan 4Q, ya kan? Itu harus sama dengan 0. Nah maka 8 sama dengan min 4Q ini kan ya, berarti harusnya Q nya menjadi 8 per min 4, maka ketemu sama dengan min 2. Nah ini masalahnya, pertanyaannya kenapa Q-nya min 2 gitu kan ya. Kita coba lihat lagi, kita lihat C2 aksennya, kalau minimum itu berarti lebih dari 0 ya. Nah apakah dia lebih dari 0 atau TC nya kurang dari 0, TC2 aksennya. Maka kita lihat kalau tadi turunan pertamanya ini berarti kita turunkan lagi menjadi 4, berarti menjadi 4 ya, berarti 4 itu kan lebih dari 0 seperti itu. Nah ini berarti ya, artinya berarti untuk bisa meminimalkan produksi ya kan, tetap biaya produksi, maka Q-nya harus min 2. Cuma di sini nggak logis juga ya kalau dia min 2 Q kok ada min 2 gitu kan ya. Oke, saya lanjut aja. Intinya cara mengerjakannya seperti itu ya. Kemudian untuk menentukan persamaan fungsi laba. Nah, tadi kan kita baru tahu fungsi ini kan masih TR dan TC. Laba dari mana? Laba itu kan dari TR ya kan. TR dikurangi dengan TC. Maka kita masukkan persamaan TR-nya yaitu 100 min 2,5 Q plus 5Q kuadrat dikurangi dengan persamaan TC-nya. Persamaan TC-nya adalah 60 plus 8Q ditambah dengan 2Q kuadrat. Ini kan ya. Nah, ini kita selesaikan, kita golongkan yang sama-sama. Berarti 100 min 2,5 Q ditambah dengan 5Q kuadrat. Ini tadi awalnya saya buka kurung tutup kurung, maka kita keluarkan biar aman nilai plus minusnya ya. Ini jadi minus kan, min 8Q, kemudian ini juga menjadi minus min 2Q kuadrat. Maka kita golong-golongkan, yang ini 100 dengan 60, 100 min 60 menjadi 40 kan ya, 40. Yang ini Q dengan Q, ini min 2,5, ini min 8 menjadi min 10,5 Q. Kemudian yang Q kuadrat dengan Q kuadrat, ini 5Q kuadrat, ini min 2Q kuadrat, berarti menjadi plus 3Q kuadrat. Maka inilah persamaan labanya. Ini persamaan labanya, kita masih mencari persamaan labanya. Yang berikutnya kita menilai optimum labanya. Maka kita cari, untuk mencari optimum labanya berarti kita cari nilai Q-nya dengan cara turunan pertama dari laba harus sama dengan 0. Berarti ini kita turunkan ya. Ini kalau kita turunkan menjadi min 10,5 ya kan, persamaan labanya. Q-nya kan jadi hilang, ditambah dengan ini 2 ke depan berarti menjadi 6Q sama dengan 0. Ini kan ya, berarti 10,5 min 10,5 maksudnya sama dengan min 6Q, sehingga ketemu Q-nya adalah berapa? Min 10,5 ya kan, 10,5 dibagi dengan 6 ketemu 1,75. Ini adalah Q-nya. Kemudian kita cari turunan kedua dari laba
ya kan. Turunan kedua dari labanya apakah dia kurang dari 6 atau lebih dari 0. Kita coba. Tadi ini turunan pertamanya, berarti turunan keduanya adalah menjadi 6 ya. 6 itu berarti adalah lebih dari 0 ya, ya kan. Berarti artinya kalau lebih dari 0 berarti labanya minimum, ya kan. Jadi Q 1,75 ini menunjukkan untuk meminimalkan labanya. Jadi laba minimum itu diketahui atau didapat dari kalau nilai Q-nya adalah 1,75. Berarti berapa laba minimumnya? Laba minimumnya kita peroleh dari dengan memasukkan nilai 1,75 ini ke persamaan laba awal ya, sebelum diturunkan, yaitu 40 min 10,5 ya kan, dikalikan dengan 1,75 ini, kemudian ditambah dengan 3 dikalikan 1,75 kuadrat. Nah ini nanti berarti kalau Anda cari hasilnya ini merupakan laba minimum ya, bukan laba maksimum. Kenapa? Sekali lagi karena di sini tadi adalah setelah kita turunkan labanya yang kedua ternyata nilainya adalah positif atau lebih dari 0. Kalau lebih dari 0 itu minimum. Kalau untuk maksimum itu kalau turunan keduanya adalah kurang dari 0. Seperti itu. Oke, saya rasa cukup penjelasan dari saya. Selanjutnya bisa Anda kerjakan latihan-latihan soal yang sudah saya sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.